힘차게 비상하는 한국형 전투기 KF-21 보라매입니다. 푸른 창공을 향해 비상할 KF-21 보라매의 등장을 힘찬 환호와 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Jet tempur KF-21 Korea Selatan menjadi pusat perhatian global setelah mitra utama bergabung kembali. Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya terhadap program jet tempur KAI KF-21 yang dipimpin Korea Selatan, yang menjanjikan untuk menawarkan alternatif yang lebih murah daripada jet tempur siluman F-35 AS. Korea Selatan meluncurkan prototipe KF-21, Boramae, Hawk, jet tempur semi siluman pertama di negara itu, pada bulan April tahun ini. Seoul dan Jakarta pada tahun 2015 sepakat untuk menginvestasikan 7,6 miliar dolar untuk program tersebut, dengan Jakarta membayar 20% dari biaya pengembangan sebagai imbalan untuk akses ke teknologi, Janes melaporkan. Mengingat perang China di Laut China Selatan dan Timur, Indonesia berniat untuk membeli 50 KF-21. Jakarta juga sedang mencari untuk mendapatkan varian pertahanan udara dan serangan yang sedang dikerjakan oleh Korea Aerospace Industries. Sementara Indonesia ingin menerima pengetahuan teknis melalui transfer teknologi dari rekan-rekan Korea Selatannya, prioritas negara ini adalah melindungi perbatasan lautnya dari agresi China. Indonesia juga telah memulai kerjasama pertahanan dengan Jepang pada Maret lalu. Langkah ini telah membuka jalan bagi ekspor militer untuk Angkatan Bersenjata Indonesia dari Jepang. Di antara sikap Angkatan Laut Beijing, Pulau-Pulau Natuna merupakan perairan yang sangat bermasalah bagi Jakarta karena terletak di pusat klaim maritim China. Hal ini membuat potensi pengadaan 8 frigat siluman kelas Mogami Jepang menjadi calon pengadaan Angkatan Laut Indonesia. Fregat multiperan dari Jepang ini akan melengkapi KF-21 Korea Selatan dan pengadaan gabungan platform ini akan menjadi respons diam-diam terhadap desain Beijing. KF-21 Boramae penelitian dan pengembangan program, yang diberi nama KAI KF-X, KF-21 adalah sebutan dari versi Korea, dimulai pada tahun 2015. Pesawat tempur KF-21 pada akhirnya akan menggantikan F-4 dan F-4 Angkatan Udara Korea Selatan yang sudah tua. Jet F-5, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bersama delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia menghadiri acara pengukuhan di markas KAI di kota selatan Sacheon. Sementara Indonesia memegang 20% saham dalam program KF-21, komitmen negara terhadap proyek tersebut dipertanyakan di tengah penundaan pembayaran dan hambatan ekonomi. Turki juga telah menunjukkan minat pada program tersebut, namun membatalkan gagasan tersebut karena masalah pembagian produksi. Organisasi Pengadaan Senjata Negara Korea Selatan, Defense Acquisition Program Administration, mengatakan, jika pengembangan KF-21 berhasil, Angkatan Udara Korea memiliki arti penting karena berperan dalam pertahanan diri dengan pesawat domestik, mulai dari pelatihan untuk pertahanan wilayah udara, fighter, dan memberikan pijakan untuk melompat ke kekuatan yang kuat di dunia. DAPA mencatat bahwa peluncuran pesawat tempur siluman K-121 tidak hanya dipuji karena menjadi pesawat tempur siluman pertama di negara itu, tetapi juga karena fakta bahwa ini adalah negara ke-8 di dunia yang berhasil mengembangkan pesawat tempur supersonik canggih 4,5 generasi atau lebih. Apa yang ditawarkan KF-21? Joseph P. Chako, penulis dan komentator urusan militer dan internasional, mengatakan kepada The Eurasian Times, sekitar 30 ilmuwan penerbangan aneh Indonesia telah kembali ke Korea Selatan untuk bekerja pada proyek KAI KF-21 Boramae, meskipun pembayaran untuk bagian negara dari dana belum dikreditkan ke Korea. Implikasi keuangan mungkin tidak sebatas itu saja, karena keterlibatan Indonesia. Tetangga Indonesia mungkin tidak nyaman dalam melantik pesawat. Persaingan militer ASEAN bersama dengan persaingan dengan China akan menjadi faktor penentu untuk akuisisi tiket besar tersebut. Chako lebih lanjut menjelaskan bahwa pesawat Korea memiliki beberapa sidik jari Amerika. KAI KF-21 Boramae memiliki konten penting dari Amerika Serikat, termasuk Lockheed Martin dan GE, dan tunduk pada kontrol ekspor AS. Meskipun telah banyak dilaporkan bahwa KF-21 sekitar 65% asli, Chako berpendapat bahwa sebagian besar subsistem telah dikembangkan dengan bantuan mitra asing atau memiliki komponen asing di dalam subsistem.
Ketika ditanya tentang harga potensial dari pesawat tempur dan kemungkinan pesaingnya, dia berkata, harga KF-21 generasi 4,5 diperkirakan sekitar 65 juta dolar per unit dan bersaing langsung dengan Rusia. 75 pesawat tempur generasi kelima Skakmat, yang diperkirakan menelan biaya 60 dolar minus 75 juta per unit. Rusia memberikan pengaruh yang cukup besar di wilayah tersebut. Ketika ditanya tentang harga potensial dari pesawat tempur dan kemungkinan pesaingnya, dia berkata, harga KF-21 generasi 4,5 diperkirakan sekitar 65 juta dolar per unit dan bersaing langsung dengan Rusia. 75 pesawat tempur generasi kelima Skakmat, yang diperkirakan menelan biaya 60 dolar minus 75 juta per unit. Rusia memberikan pengaruh yang cukup besar di wilayah tersebut. Telah berspekulasi bahwa batch tersebut akan terdiri dari varian Boramai pertahanan udara Blok I prototipe pertama yang diluncurkan pada bulan April akan bergabung dengan 3 jet tunggal dan 2 kursi ganda sebagai bagian dari program percontohan. Kerangka waktu yang diberikan untuk pengembangan sebelum pengiriman KF-21 pertama dimulai pada tahun 2026 telah digambarkan sangat singkat. R dan D telah diringkas menjadi durasi antara 4 hingga 5 tahun. Sementara pesawat Korea menyerupai F-35 dalam banyak aspek, KF-21 adalah kembaran, bukan jet tempur bermesin tunggal. Prototipe ini didukung oleh sepasang mesin General Electric F414GE400K. GE akan memasok 240 F414 untuk armada penuh 120 pesawat yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2032. Apakah KF-21 benar-benar pejuang siluman? Mirip dengan F-35 dan F-22, KF-21 juga akan menawarkan siluman pengguna akhir, namun tidak dapat menandingi tingkat pengurangan tanda radar yang sama dengan yang ditawarkan oleh duo pesawat tempur generasi kelima AS. KF-21 diperkirakan memiliki penampang radar yang setara dengan Eurofighter tipe ON, tetapi peningkatan yang direncanakan akan mengurangi tanda radarnya secara signifikan, The War Zone melaporkan. Apa yang membatasi kemampuan siluman KF-21 adalah keputusan untuk membawa senjata secara eksternal pada 6 cantelan di bawah sayap dan 4 cantelan di bawah badan pesawat. Namun, profil siluman yang lebih rendah diperhitungkan melalui kisaran harga yang lebih ekonomis dan durasi pengembangan yang lebih pendek, yang muncul sebagai akibat dari pelepasan ruang senjata internal. Senjata untuk varian serangan sudah menjadi bagian dari gudang senjata ROKAF. Bom berpemandu laser Paveway 2. Bom diameter kecil GBU-39 berpemandu GPSINS dan bom munisi serangan langsung GBU-31/38, ditambah kit dispenser munisi koreksi angin CBU-105 adalah beberapa amunisi semacam itu. Pesawat ini diharapkan mampu membawa muatan seberat 16.975 pon dan mempertahankan kecepatan tertinggi Mach 1,83, 1.400 mil per jam. KF-21 tampaknya memiliki keunggulan kinerja atas F-35A dalam beberapa hal karena menawarkan jangkauan efektif sekitar 1.800 mil. Sistem Hanwha Korea Selatan telah memproduksi radar AESA yang dipindai secara elektronik aktif, yang dapat melengkapi senjata jarak jauh seperti rudal udara ke udara Meteor MBDA. Ini akan membantu memperluas jangkauan pertahanan udara Korea di luar apa yang ditawarkan F-16 saat ini. Kombinasi ini memberikan pencegah gaya F-35 yang dapat menambah armada Joint Strike Fighter milik Korea sendiri dan pesawat peringatan dini dan kontrol udara Boeing E-737 PSI. KF-21 meskipun bukan pesawat tempur generasi kelima diharapkan dapat mempertahankan keunggulan pasar atas pesawat kontemporer dari India, Inggris, Eropa, dan Jepang karena lebih murah dan dapat dikirim lebih cepat. Kondisi pasar lain, yang patut disebutkan adalah bahwa KF-21 datang tanpa pamrih. Namun hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk pesawat tempur F-35A Amerika atau J-10CE China. F-35AAS mengharuskan pengguna akhir untuk berintegrasi dalam ekosistem Joint Strike Fighter, tidak termasuk Israel. Selanjutnya, pelanggan akan diminta untuk mengambil pembaruan perangkat lunak dan avionik yang dipilih dan dikendalikan oleh pabrikan dan pemerintah AS. Demikian pula, J-10CE mungkin layak secara finansial, tetapi ia hadir dengan pengaruh China yang kuat. Selain itu, kurangnya keandalan berkaitan dengan pesawat tempur China, Rusia adalah aspek lain yang menonjol. Dengan avionik kritis pesawat Korea Selatan dan sensor terkait yang sedang dikembangkan, pelanggan dari seluruh dunia dapat mengharapkan lebih banyak otonomi,
produk yang lebih baik, dan pasokan yang stabil jika mereka menggunakan K21. Demikian yang dapat kami ulas untuk kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan loncengnya agar Anda dapat mengikuti informasi dari kami. Salam Indonesia Raya.